Keadilan tidak akan pernah ada di dunia ini. Keadilan hanya diperoleh orang-orang berkuasa dan punya uang. Diskriminasi perlakuan hukum antara mereka yang mempunyai uang dan tidak mempunyai uang, antara mereka yang mempunyai kekuasaan dan tidak mempunyai kekuasaan. Penegak hukum terasa hanya menghancurkan rakyat kecil. Padahal adanya hukum itu berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial masyarakat. Inilah kata-kata yang tepat untuk mewakilkan isi pembahasan film kisah nyata kali ini. Tanpa banyak basa-basi lagi, langsung aja kita mulai. Film ini berlatar pada tahun 1990 di sebuah desa yang bernama Punjab yang terletak di perbatasan India dan Pakistan. Diperlihatkan ada seorang wanita yang bernama Dalbir. Di malam hari dia sedang mencari adiknya yang tiba-tiba menghilang entah kemana. Pencarian pun dilanjut keesokan hari. Dalbir sudah mencari kemana-mana namun pencariannya tidak membuahkan hasil. Banyak sebagian dari warga yang berasumsi jika adiknya Dalbir yang bernama Sarabjit telah kabur dan menikah lagi dengan seorang wanita di desa lain. Namun sang kakak percaya bahwa adiknya tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Sarabjit meninggalkan seorang istri dan kedua putrinya yang masih kecil. Singkat waktu 2 tahun pun telah berlalu. Sang kakak tak henti-hentinya terus mencari tahu tentang keberadaan Sarabjit. Saking peduli dengan adiknya sampai-sampai dia rela meninggalkan suaminya sendirian. Selain bekerja setiap harinya, Dalbir selalu berdoa sambil menyebarkan brosur agar orang-orang bisa membantu menemukan adiknya itu. Dalbir juga mendatangi paranormal, yang mana dukun itu meramalkan bahwa Sarabjit sedang berada di Pakistan. Setelah mendapatkan jawaban, kemudian Dalbir pulang ke rumahnya. Di rumah, Dalbir tinggal dengan adik iparnya yang bernama Suhpit dan ayah kandungnya. Di sana, Suhpit mengatakan jika ada Pak Pos yang datang membawa surat dari Pakistan, tapi Suhpit tidak menerimanya karena tidak ada nama yang dituju. Seketika dia berlari menuju kantor pos setelah mendengar negara Pakistan untuk mengambil surat itu dan langsung membacanya di waktu itu juga. Ternyata dugaan Dalbir benar bahwa surat tersebut memang berasal dari Sarabjit. Isi surat itu Sarabjit menceritakan kejadian yang sebenarnya kenapa dia menghilang. Cerita berawal pada tanggal 28 Agustus tahun 1990. Di mana hari itu adalah hari yang cukup membahagiakan bagi dirinya karena bisa berkumpul dengan keluarga kecil sambil mengabadikan momen-momen indah tersebut ke dalam kamera. Tidak lama kemudian Dalbir pun menyuruhnya untuk bekerja lagi karena Sarabjit adalah seorang petani yang menjadi tulang punggung keluarga. Namun bukannya pergi ke ladang, Sarabjit malah bermain gulat bersama teman-temannya. Tentu hal itu membuat sang kakak marah dan langsung menyuruh dia pulang. Sesampainya di sana, sang kakak pun memberikan hukuman dengan tidak mempersilahkan Sarabjit masuk untuk sementara waktu ke dalam rumah. Sarabjit yang berada di luar pagar pun kemudian dihampiri oleh seorang temannya. Dia mengajak Sarabjit pergi dari sana. Dalbir yang melihat hal itu pun kemudian berteriak. Ternyata temannya itu mengajak Sarabjit untuk minum di suatu tempat. Sarabjit yang dalam keadaan mabuk memutuskan untuk segera pulang. Namun kondisinya yang tidak memungkinkan pulang menaiki motor skuternya, dia lebih milih meninggalkan motornya dan pulang berjalan kaki. Entah kemana arah tujuannya, Sarabjit malah memasuki wilayah perbatasan antara India dan Pakistan. Seperti yang kita ketahui bersama, kedua negara ini memiliki konflik masalah sengketa antara India dan Pakistan. Naas waktu itu kesialan menimpa kepada Sarabjit. Dia malah memasuki wilayah Pakistan. Polisi pun selalu menjaga perbatasan wilayah tersebut, sehingga polisi yang sedang berpatroli saat itu langsung membawa Sarabjit karena sudah memasuki wilayah Pakistan secara ilegal. Mereka mengira bahwa Sarabjit adalah seorang mata-mata, ditambah lagi dengan keadaan yang sedang mabuk.
Kemudian Sarabjit dibawa oleh mereka ke suatu tempat yang sangat tidak layak untuk manusia. Di negara tetangga, tepatnya di Lahore, Pakistan, Sarabjit diperlakukan sangat tidak manusiawi. Dia dimasukkan ke sebuah ruangan yang sempit seperti kandang hewan, bahkan lebih kotor. Sarabjit dengan lantangnya berteriak bahwa namanya adalah Sarabjit Singh, karena polisi di sana mengira serta menuduhnya jika nama dia adalah Ranjit Singh. Ranjit Singh ini adalah seorang teroris yang melakukan pengeboman di Lahore yang memakan banyak korban jiwa. Selama di sana, Sarabjit tidak henti-hentinya menangis dan berteriak bahwa namanya adalah Sarabjit, bukan Ranjit. Hal itu bukannya membuat para polisi di sana menjadi iba, justru malah membuatnya semakin menderita karena Sarabjit tidak juga mengaku sebagai Ranjit. Penderitaannya dimulai dengan melepaskan tikus-tikus kotor yang membuat dia terkena penyakit kulit. Menganiayanya terus-menerus sampai mau mengakui kalau dia adalah Ranjit. Bahkan memasukkan air kotor dan merendamnya sampai berminggu-minggu. Merasa tidak sanggup lagi menerima itu semua, Sarabjit pun akhirnya terpaksa berbohong dengan mengaku jika dirinya adalah Ranjit Singh yang selama ini dicari sebagai seorang teroris. Berangkatlah dia dan para napi lainnya untuk dipindahkan ke penjara kasus-kasus berat. Di dalam mobil tahanan ada seorang napi yang bertanya kepada Sarabjit, "Kasus apa yang menimpa pada dirimu?" Dan dijawab oleh Sarabjit, "Aku tidak tahu." Napi itu juga bertanya tentang kabar keluarga Sarabjit. Sarabjit pun menjawab hal yang sama, bahwa dia tidak mengetahuinya. Napi itu sepertinya paham bahwa Sarabjit adalah korban salah tangkap. Setelah turun, kemudian napi itu segera menyeretnya menuju pengacara dan keluarga yang menjenguknya. Karena tangan mereka terikat dengan tali yang sama, napi tersebut segera mengambil sebuah pena dan beberapa kertas dari pengacaranya, lalu memberikan secara diam-diam kepada Sarabjit. Itulah sebabnya Sarabjit bisa menulis surat dan memberi kabar kepada keluarganya di India. Meskipun berada di dalam penjara, ternyata masih ada orang baik. Napi yang memberikan alat tulis dan seorang petugas pembagi makanan yang membantunya untuk mengirimkan surat ke kantor pos secara diam-diam. Mulai dari sinilah Sarabjit dan Dalbir saling mengirim kabar melalui surat. Saat mengetahui sang adik masih hidup, Dalbir pun mulai melepaskan gambar-gambar Sarabjit yang tersebar di jalan. Tiba-tiba datang seorang bocah yang menghampirinya. Dia mengatakan jika Sarabjit berada di televisi. Bocah itu pun segera membawa Dalbir menuju berita yang disiarkan melalui televisi. Namun ketika sampai di sana, siaran berita itu pun selesai. Orang-orang yang berada di sana tidak paham dengan bahasa Urdu, sehingga mereka tidak bisa menjelaskan isi berita itu kepada Dalbir. Ya, di tahun-tahun 90-an bisa dibilang tidak semua warga memiliki televisi, sehingga Dalbir yang masih penasaran dengan berita adiknya pun lebih memilih menunggu di sana. Siapa tahu beritanya akan disiarkan kembali. Bocah itu datang lagi dengan memperlihatkan sebuah koran yang isinya mengenai Sarabjit. Dia akan dihukum mati atas kasus pengeboman yang dilakukan oleh Ranjit Singh. Sontak Dalbir pun terkejut karena adiknya bukanlah Ranjit Singh. Dia pun bergegas pulang dengan membawa koran itu dan memperlihatkan ke ayah dan istrinya Sarabjit. Ayah Dalbir membaca koran itu. Di sana hanya dituliskan sanksi hukuman, tapi tidak dengan keputusan tanggalnya. Yang itu artinya Dalbir masih memiliki waktu untuk menyelamatkan sang adik. Awalnya dia ragu karena keterbatasan biaya yang menjadi penghalang. Tapi setelah sang ayah memohon, akhirnya dia mau berusaha mencari biaya untuk menyelamatkan sang adik. Ditambah dengan anak-anaknya yang masih kecil, dan tentunya mereka membutuhkan sosok seorang ayah. Suatu hari ada kunjungan dari Perdana Menteri yang datang ke kotanya. Hal itu dimanfaatkan oleh Dalbir untuk mengadukan kasus adiknya yang dituduh sebagai seorang teroris. Tentu hal itu tidak semudah yang dia bayangkan. Petugas di sana mengatakan Perdana Menteri yang datang adalah Perdana Menteri yang memiliki jabatan rendah. Yang itu artinya tidak mungkin bisa membebaskan Sarabjit yang terjerat kasus teroris yang dianggap besar oleh mereka. Scene beralih pada Sarabjit yang sedang berada di penjara. Dia didatangi oleh petugas yang biasa mengantarkan makanan, lalu memberikan surat dari sang kakak yang berada di India. Sarabjit membaca surat itu secara diam-diam.
Namun sayangnya dia tidak membaca surat itu dengan jelas karena lampu hanya hidup jika ada petugas saja. Beruntung tepat di depan sel Sarabjit ada cahaya yang masuk. Dia pun langsung mengeluarkan tangan untuk membaca surat itu sambil berderai air mata. Isi surat itu mengatakan kerinduan dari keluarga dan kesetiaan sang istri. Di India, Dalbir masih berjuang untuk bisa menemui Perdana Menteri dan bertekad pergi ke ibu kota yaitu New Delhi. Tapi itu semua sia-sia. Sampai tidak terasa 1 tahun pun telah berlalu. Dia masih berusaha untuk menemui Perdana Menteri dengan menelpon sekretarisnya agar bisa membuat janji. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa rakyat kecil dimanapun tidak akan mendapatkan prioritas dalam mengungkap keadilan. Mereka terlalu banyak alasan untuk membuat sebuah janji dengan rakyat kecil. Singkatnya, setelah terus-menerus menghubungi para petinggi-petinggi itu, akhirnya usaha Dalbir membuahkan hasil. Dia kemudian dijanjikan untuk menemui Perdana Menteri dalam beberapa bulan ke depan. Dan setelah 8 bulan menunggu, Dalbir pun akhirnya mendatangi kantor Perdana Menteri di ibu kota New Delhi. Bahkan sampai tidak terasa matanya berkaca-kaca saat dipersilahkan masuk duduk berhadapan dengan sang menteri. Namun penantiannya selama 8 bulan tidak sebanding dengan pertemuannya yang hanya 3 menit saja. Mereka tidak memberikan tanggapan mengenai kasus salah tangkap Sarabjit, yang tentunya hal itu membuat keluarga menderita. Hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun kini telah berlalu. Putri-putri Sarabjit tumbuh menjadi besar dan sudah memasuki sekolah. Kerinduan Sarabjit kepada putri-putrinya kian semakin mendalam. Entah bagaimana perasaan Sarabjit waktu itu. Yang jelas dia hanya bisa pasrah menerima semua keadaan ini. Bahkan saat ayahnya tutup usia, Sarabjit tidak ada di sampingnya. Pada tahun 1998, tepat 8 tahun Sarabjit di penjara, berita di televisi dihebohkan dengan hubungan India-Pakistan yang kian memanas karena masalah sengketa wilayah yang bernama Jammu dan Kashmir. Dua negara ini saling serang satu sama lain. Setelah melihat berita itu yang berujung pada penembakan dan penyerangan kantor parlemen, Dalbir kemudian nekat pergi ke sana dengan maksud menemui Perdana Menteri yang akan melakukan rapat sidang parlemen. Tapi semua itu tidak semudah yang Dalbir bayangkan. Dia malah diseret dan diusir. Bahkan ada salah satu asistennya mengatakan bahwa kasus yang diajukan Dalbir tidaklah penting karena banyak kasus-kasus negara yang lebih besar untuk ditangani. Dan yang lebih menyakitkannya lagi, dari atas sang menteri itu justru berkata jika adiknya itu memang seorang teroris yang sudah mempermalukan negara India di mata negara Pakistan. Sang menteri kemudian melemparkan sebuah koran dan foto Sarabjit di dalamnya, yang mana di dalam koran itu tertulis bahwa Sarabjit adalah seorang teroris yang sebentar lagi akan dijatuhi hukuman mati. Kemudian Dalbir pun pulang dengan perasaan yang sangat sedih. Entah apa yang ada di pikirannya. Dia malah duduk di tengah jalan sambil memegang koran yang berisi berita hukuman mati adiknya. Memasuki hari kedua, Dalbir masih ada duduk di tengah jalan. Bahkan istri dan kedua anaknya Sarabjit pun ikut. Mereka ingin menuntut keadilan. Memasuki hari ketiga, masih di tempat yang sama, namun kali ini dibantu oleh rakyat lainnya yang mulai berpihak kepada Dalbir atas kasus yang dialami oleh Sarabjit. Dan bahkan aksinya itu berlangsung sampai hari ke-20 yang mulai membuat perhatian para media berdatangan untuk meliput serta mewawancarai Dalbir. Setelah kejadian itu, kini nama Dalbir mulai banyak dikenal oleh masyarakat India melalui berita koran dan media televisi. Semua masyarakat akhirnya tahu bahwa Sarabjit bukanlah teroris. Bahkan kabar itu sampai ke pemerintahan. Namun tetap saja diabaikan oleh mereka. Mereka menganggap berita tersebut tidaklah penting. Tiba-tiba ada seorang wartawan yang memberikan sebuah panggilan kepada Dalbir. Wartawan itu mengatakan akan mencoba membantu dan melakukan sesuatu untuk meringankan beban Sarabjit di Pakistan. Di Pakistan, salah satu petinggi negara masuk ke dalam sel Sarabjit dan melakukan tindakan. Langkah pertama, dia menyuruh petugas untuk membuka lubang ventilasi yang membuat Sarabjit merasa kaget dan langsung membalikkan badannya. Bayangkan aja,
Bertahun-tahun dia tidak terkena sinar matahari. Badannya kotor, serta kukunya yang sudah panjang-panjang dan menghitam. Tidak hanya itu, rantai Sarabjit pun mulai dilepaskan. Pada tahun 2008, sudah 18 tahun berlalu. Saat itu Dalbir tiba-tiba mendapatkan sebuah panggilan dari temannya. Dikabarkan bahwa Sarabjit akan dijatuhi hukuman mati pada 30 hari ke depan. Dalbir pun kebingungan apa yang harus dia lakukan. Dia mencoba mencari pengacara, namun semua itu tidaklah mudah. Mereka sama sekali tidak mau membantu kasus tentang Sarabjit. Dalbir pun merasa sudah lelah dengan semua ini yang hampir putus asa. Tapi dia berpikir kembali, jika dirinya berhenti sampai di sini, apalah gunanya dia puluhan tahun berjuang demi keadilan adiknya. Akhirnya dia kembali semangat dan tidak ingin menyia-nyiakan waktu yang tersisa. Dia berinisiatif untuk mencari perhatian para pemerintah dengan cara membuat demo yang diikuti semua warga. Usahanya membuahkan hasil dan mendapatkan perhatian. Dia dan keluarganya kemudian diizinkan untuk pergi ke Pakistan demi mengajukan permohonan dan menemui Sarabjit di sana. Sesampainya di sana, Dalbir dan keluarganya ternyata tidak bisa menemui Sarabjit sebelum waktu yang ditentukan. Padahal visanya bertahan hanya 6 hari saja. Beruntung ada salah satu inspektur telah memberikan keringanan dengan mengatakan jika mereka bisa bertemu dengan Sarabjit di keesokan harinya. Dengan perasaan yang senang, mereka pun menyiapkan makanan kesukaan Sarabjit. Di sisi lain, Sarabjit juga sudah diberikan kabar bahwa besok keluarganya akan datang. Kemudian Sarabjit bergegas membersihkan badan serta selnya yang sangat kotor. Sarabjit tidak ingin membuat keluarganya makin sedih dengan melihat kondisinya sekarang. Kini tibalah saatnya hari di mana mereka akan bertemu. Tapi sebelum itu mereka diperiksa oleh penjaga dengan sangat ketat. Saat dibuka, mereka menangis satu sama lain dengan penuh kerinduan, seakan mimpi. Ini pertama kalinya dia melihat kedua putrinya yang sudah tumbuh menjadi dewasa. बस मेरे नाम दी लिपस्टिक पू आज सर आज मेरे को देर तक मैंने के थानू ठीक तरह तू बचा लिया मेरे परिवार Penantian mereka selama 18 tahun untuk bertemu Sarabjit terhenti oleh waktu yang sudah habis. Mereka ditarik keluar setelah melalui 47 menit. Tentunya waktu 47 menit tidak sebanding dengan penantiannya. Di luar penjara terjadi demo besar-besaran yang menuntut Sarabjit agar tetap dihukum mati. Itu semua dikarenakan mereka tidak tahu dan masih mengira bahwa Sarabjit adalah Ranjit, yaitu pelaku pengeboman yang menewaskan puluhan orang di Pakistan. Tidak menyia-nyiakan sisa waktu di visanya, Dalbir bergegas menemui petinggi di Pakistan. Di sini Dalbir diberi satu kesempatan bahwa Sarabjit akan dibebaskan apabila dia bisa meminta persetujuan dan tanda tangan kepada 27 keluarga dari korban ledakan yang menyatakan bahwa Sarabjit tidak bersalah. Meskipun menurut nalar manusia hal itu tidak mungkin berhasil, tapi Dalbir tidak mau menyerah dan terus berusaha. Berkat usaha dan keajaiban dari Tuhan, ada salah satu dari keluarga korban yang mau menandatangani berkas itu. Meskipun tidak semua bisa dia dapatkan, setidaknya ada sedikit titik terang. Ditambah lagi ada seorang reporter yang mengatakan hukuman mati Sarabjit akan ditunda sampai batas waktu yang belum ditentukan. Kini Dalbir menemukan seorang pengacara yang bernama Awaiseh
yang siap membantu dengan ikhlas dan mengajukan banding atas kasus adiknya, walaupun Awais ini bukanlah seorang pengacara yang terkenal. Kemudian sang pengacara menemui Sarabjit di dalam sel. Di sana dia berjanji akan memberikan yang terbaik dan akan membawa dia pulang ke keluarganya. Walaupun terasa mustahil karena dia sendiri orang Pakistan dan tentunya akan bertentangan dengan negara sekaligus rakyat Pakistan, terutama keluarga korban. Tapi dia tidak mau menyerah begitu saja. Kemudian tiba-tiba di berita ada sebuah kabar bahwa keberadaan Ranjit, teroris aslinya, ternyata sudah ditemukan. Tidak terasa seiring berjalannya waktu, putri sulung Sarabjit kini akan menikah. Hal itu terdengar oleh Sarabjit di dalam penjara melalui surat. Lalu dia membuat aksesoris yang akan dihadiahkan kepada putrinya. Hingga sampailah di hari hanya, dia menikah tanpa didampingi oleh seorang ayah. Saat sedang mengadakan acara pernikahan, tiba-tiba datanglah polisi yang mencari Dalbir untuk memberitahu jika Ranjit Singh sudah ditangkap dan akan diadili besok. Tapi guys, bukanlah sebagai teroris, melainkan atas tuduhan penipuan. Di keesokan harinya, Dalbir pun datang ke pengadilan dan meluapkan semua kemarahan kepada Ranjit. Dalbir juga mengutuk perbuatan Ranjit dengan mengatakan sebentar lagi hidupnya akan selesai. Namun ternyata dia menganggap ucapan Dalbir hanyalah lelucon. Dia berkata, jika dirinya sudah kebal dengan hukum. Buktinya selama 20 tahun ini, berita dan bukti-bukti yang beredar, tidak pernah ada satupun orang yang bisa membawa dirinya masuk ke dalam penjara atas tuduhan teroris, karena tidak ada bukti yang cukup kuat. Bahkan keberadaannya di pengadilan saat itu, Ranjit mengatakan bahwa dia yang menyerahkan diri. Sekalipun Ranjit sudah ditangkap dan diberikan hukuman, tetap tidak ada perubahan hukuman kepada diri Sarabjit. Di sini letak keadilan tidak pernah ada untuk rakyat kecil. Selama belum ada keputusan, sang pengacara tidak pernah diam, mengurus ke pengadilan yang tidak pernah kunjung dikabulkan. Padahal saat itu keluarganya sangat antusias untuk pergi ke Pakistan demi melihat perkembangan dari pihak pengadilan. Namun ternyata sang pengacara datang ke India terlebih dahulu. Dia berkata, mereka hanya diperbolehkan satu orang saja untuk datang ke Pakistan. Saat Dalbir sudah sampai di sana, rupanya Sarabjit tampak kecewa. Dari sekian lama menunggu yang katanya akan dilakukan keputusan pengadilan, ternyata sampai detik ini tidak ada titik terang sama sekali. Sarabjit berkata kepada Dalbir, gimana bisa terjadi di dalam hidupnya yang terus-menerus seperti ini? Dia diperlakukan seperti halnya binatang. Bahkan selama 21 tahun, Sarabjit hanya diperbolehkan mandi 11 kali saja. Dan mungkin sebentar lagi dia akan menjadi gila. Sarabjit memohon-mohon kepada Dalbir agar bisa membebaskan dirinya, karena dia sudah tidak sanggup lagi hidup di sana. Setelah selesai membesuk Sarabjit, Dalbir pun dikerumuni oleh wartawan di Pakistan. Orang-orang Pakistan kini mulai mengenalnya melalui kegigihan dia dalam memperjuangkan keadilan untuk sang adik. Tentunya hal itu membuat Sarabjit bangga dan mulai menaruh harapan bahwa perjuangan yang dilakukan oleh sang kakak selama ini tidak akan sia-sia. Dan benar saja, seperti pepatah yang mengatakan bahwa usaha tidak akan mengkhianati hasil pun kini terjadi. Terlihat banyak warga Pakistan yang datang dengan membawa surat petisi sebagai syarat dibebaskannya Sarabjit. Dalbir dan keluarganya yang mendengar berita tentang pembebasan Sarabjit pun sangat senang. Saking bahagianya, putri Sarabjit memberitahu ke semua tetangga bahwa besok ayahnya akan dibebaskan. Dan kini tibalah di mana hari yang sangat dinantikan oleh masyarakat India, terutama oleh keluarga Sarabjit, yaitu pembebasannya. Puluhan tahun mereka menantikan kehadiran Sarabjit. Kebahagiaan mereka seketika berubah menjadi sangat menyakitkan saat tiba-tiba beredar sebuah kabar berita bahwa napi yang akan dibebaskan ternyata bukanlah Sarabjit, tapi Surjit. Miskomunikasi di antara petinggi Pakistan pun terjadi, sehingga salah pembebasan orang.
Mendengar hal itu, Sukhpreet pun pingsan di tempat. Kemudian Dalbir pulang dengan harapan hampa. Dan yang lebih parahnya lagi, karena merasa usahanya sia-sia, Dalbir bahkan mencoba untuk mengakhiri hidupnya. Namun beruntung hal itu diketahui oleh Putri Sarabjit, sehingga masih bisa tertolong. Lalu Sukhpreet menguatkan dan memohon agar Dalbir tidak menyerah begitu saja. Kericuhan sengketa dua negara yang tidak kunjung usai membuat sebagian masyarakat di Pakistan masih ada yang tidak setuju apabila Sarabjit dibebaskan. Mereka masih menganggap Sarabjit adalah dalang dari kejadian pengeboman saat itu. Mereka mengatakan darah harus dibayar dengan darah. Kegigihan Dalbir dalam mengungkap kebenaran memang pantas diapresiasi, hingga membuat petinggi India langsung turun tangan akan membantunya. Tentunya Sarabjit merasa senang karena ada sedikit perhatian dari pemerintah India. Itu semua tidak lepas dari jasa sang kakak yang selama ini berjuang mati-matian membela agar dia bisa bebas. Tapi di balik itu semua, ada juga oknum yang tidak suka atas kebebasan Sarabjit. Dengan sengaja oknum itu menjatuhkan kunci sel dengan maksud agar tahanan lain bisa bebas dan menghabisi Sarabjit di dalam sel sebelum dia dibebaskan. Dan benar saja, para tahanan lain bisa keluar dan menuju sel di mana Sarabjit berada. Entah apa salah Sarabjit, dia dianiaya sampai tidak berdaya oleh mereka. Sarabjit yang seharusnya dibebaskan malah dilarikan ke rumah sakit karena luka parah yang dialaminya. Kemudian Dalbir dan keluarganya datang ke rumah sakit dengan keadaan Sarabjit yang sudah sangat kritis. Dan kini hari kepulangan Sarabjit telah tiba. Dia akhirnya pulang diantarkan menuju desanya setelah lebih dari 20 tahun. Namun yang datang adalah jasadnya Sarabjit yang sudah tidak bernyawa. Kedatangan Sarabjit waktu itu tentunya membuat semua rakyat India berduka. Tepat pada tanggal 2 Mei 2013, Sarabjit sampai di kampung halaman setelah 23 tahun lamanya. Sarabjit menderita selama 23 tahun menanggung kesalahan orang lain. Itu semua terjadi karena ego dua negara dan permusuhan dari mereka yang membuat pembebasan Sarabjit hingga sangat pelik dan berakhir dengan tragis. Film ini terasa sangat menyakitkan. Apalagi kisah ini benar-benar ada dan terjadi di dunia nyata. Sarabjit Singh adalah seorang petani yang dituduh sebagai seorang teroris. Selama 23 tahun dia menderita serangan fisik dan mental. Dengan adanya kasus ini, pemerintah Punjab India mengumumkan masa berkabung selama 3 hari atas kematian Sarabjit Singh. Dan mereka juga mengumumkan atas rasa bersalahnya. Pemerintah akan memberikan kompensasi kepada keturunannya sebesar 1,8 miliar. Dalbir di dalam kisah aslinya akan memberikan sebagian dari pendapatan film ini guna membantu tahanan India keluar dari penjara Pakistan.